ke Mbak Asyah Mutaharah. Kami berikan waktu kepada Mbak Asyah Mutaharah 5 menit saja untuk mempresentasikan hasil penelitian. Bismillah, monggo silahkan dimulai Mbak Asyah Mutaharah. Jazakumullah khairan Ustaz untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Profesor Dr. Fajar Pramono dan Dr. Haji Samsul Hidayat selaku Dewan Ketua selaku penguji dan seluruh Dewan Asatidah yang telah berkenan hadir dalam sidang munaqashah ujian skripsi hari ini. Izinkan saya di sini akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Pesan Moral Kisah Istri Fir'aun, kajian tematik dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Latar belakang masalah, alasan memilih judul adalah mengangkat kisah istri Fir'aun dalam penelitian, karena kisah keteguhan seorang Asiyah mempertahankan keimanannya kepada Allah, sementara suaminya yang sebaliknya kufur kepada Allah. Penulis berharap wanita di akhir zaman ini juga bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Asiyah dalam menghadapi kekafiran suaminya. Selanjutnya adalah objek penelitian. Pemilihan mufasir tersebut dalam Imam Ibnu Katsir dilatar belakangi oleh penulisan kitab dengan metode tafsir bi al-ma'sur, lalu ditafsirkan dengan yang mudah dan ringkas, serta sudah beredar di kalangan umat Islam dengan berbagai macam latar belakang organisasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah perpustakaan atau library research, dan dengan teknik pengumpulan data, teknik dokumentasi, dan teknik analisa data tematik atau modul. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penafsiran Imam Ibnu Katsir terhadap kisah istri Fir'aun dalam Al-Quran. Istri Fir'aun dalam zaman Nabi Musa bernama Asiyah, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi. Wanita yang keimanannya sangat kuat ketika suaminya yang mengaku dirinya adalah Tuhan, namun tidak sedikit pun Asiyah meyakini bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Walaupun sang suami memiliki kekuatan untuk berbuat apa saja, Asiyah tidak takut. Ia tetap berpegang teguh terhadap kepercayaan yang diyakininya, bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Kesenangan hidup dan kemewahan istana-istana di dunia ia tukar dengan istana di surga, karena ia tahu di sanalah tempat kembali yang abadi. Rumusan masalah kedua adalah apa sajakah pesan moral kisah istri Fir'aun dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Di antaranya pesan moral yang dapat kita ambil adalah dalam kisah Asiyah memiliki keteguhan iman Islam yang tinggi, tidak pernah mengeluh, selalu ikhlas dengan ketentuan Allah. Selanjutnya, senantiasa beribadah kepada Allah, memiliki kesabaran yang besar dan memiliki kepribadian yang kuat, mampu membedakan antara kebenaran dan kesesatan, memohon perlindungan dan keselamatan hanya kepada Allah, dan memiliki bahasa yang halus dan tutur kata yang lembut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan jazakumullah khairan untuk waktunya. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua sidang. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kepada saudari Asyah Mutaharah. Langsung saja kepada penguji 1, Dr. Samsul Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penulisnya namanya Asiyah. Iya, Ustaz, benar Ustaz. Judul yang dibahas juga kisahnya Asiyah juga. Iya, Ustaz.
Tapi Mungkin sekalian belajar mengambil hikmah dari tokohnya langsung. Gitu. ya, cuman yang Asiyah Mutaharah bukan istrinya Fir'aun. Betul, Ustaz. Amin. Baik. Ini pesan moral kisah istri Fir'aun. Kajian tematik dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Pesan moral ini bisa nggak dispesifikkan? Spesifiknya apa pesan moralnya? Dari kisah itu. Ya, pesan moral apa? Yang mau diambil itu pesan moral apa sebenarnya? Pesan moral dalam mempertahankan akidah keislamannya, keimanannya kepada Allah. Karena suaminya kan kafir, Ustaz. Iya, nah, itu mungkin yang perlu spesifik di situ ya. Ya. Judulnya itu mungkin agak spesifik lebih bagus. Oh. Iya. Kalau pesan moral gitu aja kan sangat umum sekali. Sehingga kita tidak tahu maksudnya pesan moral itu mau kemana arahnya. Jadi mungkin perlu diganti judulnya. Lebih diperinci. Tapi dipersempit ya, dispesifikkan gitu ya. Ya. Jadi ini pesan moral ini ya, akan lebih bagus kalau di spesifik ya. Jadi pesan moral tentang tadi keteguhan akidah ya, misalnya itu apa kan gitu kan. Ya. Kalau pesan moral itu aja terlalu umum. Nah, kalau ini nanti dispesifikkan, otomatis nanti rumusan masalahnya juga dispesifikkan juga. Itu bunyi rumusan masalahnya gimana? Bagaimana penafsiran? Yang pertama, bagaimana penafsiran Imam Ibnu Katsir terhadap kisah istri Fir'aun dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Nanti yang kedua jadinya apa sajakah pesan moral kisah istri Fir'aun dalam mempertahankan akidah keimanannya menurut tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, tafsir Al-Quran Al-Azim. Ya, jadi di sini kan pesan moral tentang keteguhan akidah, maka di sini juga gitu. Akan lebih bagus kalau spesifik gitu. Penelitian itu jangan terlalu umum. Penelitian itu harus spesifik sehingga memiliki ketajaman di dalam melakukan analisis. Ya, itu usulan saya nanti dengan pembimbing, dengan penguji yang lain gimana ya. Kenapa yang dipilih itu tafsir Ibnu Katsir? Karena tafsir Ibnu Katsir ini itu dia metodenya bial maksur kan, jadi dengan riwayat dan sudah banyak diterima di kalangan umum dengan bahasa yang sangat mudah Ustaz dan ringkas. Iya. Nah, kalau di sini kan saya lihat yang disampaikan yang ditulis oleh Mbak Asif ini sudah lumayan bagus ini di bab 3 ya. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi yang hanya memindah. Kan sama-sama ya antara Ad-Durrul Mansur dengan Ibnu Katsir itu sama-sama tafsir biriwayah. Sama tafsir biriwayah, tetapi ketika mendisplay display data ya seperti ini bagus nih. Jadi tidak sekedar memindah tapi ada keterangan yang ditulis oleh penulisnya gitu ya. Ya, saya kira ini bagus. Nah,
Ini yang Departemen Agama ini apanya? Yang Departemen Agama ayatnya Ustaz. Artian. Oh, terjemahnya ya. Iya, terjemahnya. Ya, terjemahnya ya, nggak apa-apa lah. Karena kalau Ibnu Katsir kan bahasa Arab, jadi nggak ada terjemahnya ya. Kecuali yang dikutip tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan, gitu ya. Nanti kalau terjemahannya juga terjemahan penerjemahnya ya, yang ya, saya kira nggak apa-apa terpakai terjemah Kementerian Agama. Oke. Jadi apa namanya? Nah sekarang untuk ini kan bab 3 ya, display data. Oke. Sekarang kalau yang bab 4 apa isinya? Analisis terhadap tafsirnya itu untuk menemukan pesan moral yang ada. Nah, analisisnya menggunakan apa ini? Beberapa kajian terdahulu, Ustaz. Beberapa kajian terdahulu. Iya. Maksudnya? Mengambil dari beberapa kitab dan kajian terdahulu, Ustaz, rujukannya. Kajian terdahulu, contohnya yang dari siapa? Bentar, Ustaz. Dari ada karya Wiji Susanto itu saya jadikan rujukan juga. Itu berupa apa itu? Wiji Susanto itu bentuknya apa? Jurnal yang ini jurnal. Iya. Mana? Halaman berapa? Halaman 5. 5? Iya. Yang kajian terdahulunya halaman 5. Oh ya. Enggak, kalau dianalisis loh. Dianalisis. Jurnal yang dipakai dianalisis di halaman berapa? Ada enggak? Oh, enggak ada, Ustaz. Harusnya ada. Kan apa namanya? Ini kan kalau di sini ada wanita pengukir sejarah. Tadi kalau yang Wiji tadi apa judulnya? Yang wanita solihah yang memiliki keteguhan iman yang tinggi. Di jurnal apa itu? Jurnalnya Pendidikan Agama Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Oke, enggak apa-apa. Bagus lagi kalau dicari jurnal-jurnal yang tentang ilmu Al-Quran ya. Oh, iya. Jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir saya kira banyak itu. Kan sekarang jurnal udah online semua ya. Nah, syukur kalau mengutip jurnal, mencari jurnal yang memiliki reputasi. Kalau nasional itu reputasinya sekarang yang tertinggi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Nah, katakanlah cari yang Sinta 1, 2, 3 atau sampai 4 nggak apa-apa. Nah, karena kalau nanti skripsinya Mbak Asiah ini dijadikan artikel publikasi, kalau kutipannya mengambil yang reputasinya bagus, maka akan mudah diterima di jurnal ilmiah yang bereputasi bagus. Gitu. Tapi kalau kutipan-kutipannya jurnal tingkat bawah, reputasinya bawah, Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4, gitu. Ya susah untuk bisa diterima di Sinta 1 atau 2 kan gitu. Apalagi sekarang Sinta 1, 2 sudah harus berbahasa Inggris sekarang. Kebanyakan Sinta 1, Sinta 2 itu bahasa Inggris. Tapi Sinta 2 sebagian masih ada yang bahasa Indonesia. Ya, karena sekarang dengan OBE, Objective Based Education, Output Based Education, itu skripsi tidak boleh hanya berhenti skripsi. Skripsi harus berlanjut menjadi artikel publikasi. Dan itu artikel publikasi yang kita kolaborasi dengan
dosen pembimbingnya. Gitu. Nanti bisa kerjasama dengan dosen pembimbingnya, sehingga skripsi Iskarima bisa diperbaiki lagi dalam naskah publikasi, kutipan-kutipannya jurnal-jurnal yang bereputasi, sehingga nanti bisa masuk ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Ini untuk pengembangan dan reputasi prodi juga ya, untuk reputasi prodi. Kalau dosennya berkarya, mahasiswanya berkarya, apalagi berkarya bersama, bertahun, itu akan lebih bagus. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, simpulan penting dari penelitiannya Mbak Asih apa? Gimana Ustaz, kumpulan penting? Simpulan penting Ya. bahwa seberapapun berkuasanya Fir'aun tetap terkalahkan jika itu karena dalam kebatilan, Ustaz. Itu kesimpulannya. Jadi kan tadi kan harus spesifik gitu kan. Jadi pesan moralnya itu tadi apa gitu kan. Kemudian gitu loh. Penafsiran Ibnu Katsir tentang pesan moral yang lebih spesifik dalam masalah akidah tadi apa kan gitu ya. Ya. Jadi simpulannya harus fokus ya. Simpulannya fokus. Nanti simpulan yang kedua juga fokus. Jadi apa saja tadi kan. Nah, ini sudah ada di simpulannya. Yang pertamanya ini yang perlu fokus ini ya. Nah, jadi kesimpulan yang pertama perlu difokuskan betul kepada tadi supaya tidak hanya kata pesan moral ya, tapi pesan moral tentang apa gitu ya. Pesan moral tentang apa, kemudian kalau yang keduanya apa saja tadi kan, intinya isinya apa saja. Ya. Itu yang penting supaya judulnya itu nanti kalau menjadi artikel publikasi, kalau cuman judulnya pesan moral begitu saja, itu kurang menarik ya. Kurang menarik. Pesan moral kisah Fir'aun, nah, itu kurang tajam gitu ya. Nanti kalau dipertajam. Saya kira itu dari saya. Jazakumullah khairan Ustaz untuk koreksiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dr. Samsul Hidayat. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktunya saya ucapkan selamat ya, mabruk untuk Asiyah Muthaharah ya. Asiyah Muthaharah. Wanitanya Muhammadiyah ya, Ustaz Samsul. Aisyah. Aisyah. Beda lagi ya sama Khadijah. Apa bedanya Asiyah sama Aisyah tadi? Beda. Apa bedanya? Beda orangnya atau bahasanya sama? Mungkin istrinya Aisyah itu istrinya ini ya, istrinya Rasulullah. Aisyah. Yang Aisyah. Itu yang apa, wanita Muhammadiyah. Ayo Asiyah apa Asiyah? Bisa jelaskan tadi. Asiyah itu kan istrinya Fir'aun, betul? Asiyah. Iya. Ya. Aisyah ya. Iya. Oke. Antum berapa tahun? Ini tahun kelima, Ustaz. Oh, tahun kelima. Semester 10. Iya. Semester 10. Yeah.
Semester 10. Iya, Ustaz. Boleh ini. Tak jane nanggo urusan Ustaz. Berdos ini. Iya, Ustaz, semester 10, Ustaz. Nah, ya kejar-kejaran. Aslinya mana? Surabaya, Ustaz. Oh, Surabaya. Sama tadi ya, dengan siapa? Sana. Sana. Sana tadi Surabaya. Ini di Surabaya apa di... Ini lagi di Surabaya, Ustaz. Oh, di Surabaya. Oke. Surabaya mana? Dekat Ampel, Ustaz. Oh, Ampel. Oke ya. Daerah Ampel ya. Sekarang saya masuk ke apa? Skripsi antum ya. Yes. Ya. Ini saya mulai dulu dari judul dulu ya. Tadi bagus ya. Terkait dengan pertanyaannya Ustadz Samsul tadi ya. Antum ketika ditanya apa kesimpulannya? Tadi apa tadi? Kesimpulannya Fir'aun tidak akan menang dalam itu, Ustaz, kepemimpinannya karena dalam kebatilan. Sama enggak itu? Sama enggak dengan temanya itu kan? Kalau tadi kan katanya kan gambaran kuatnya akidahnya istrinya tadi. Kesimpulannya kok dari segi Fir'aunnya? Ayo. Yang antum teliti itu Fir'aunnya atau istrinya Fir'aun? Istri Fir'aun. Hah? Istri Fir'aun. Ayo, kok kesimpulannya kok Fir'aun tadi apa tadi? Kesimpulan yang pertama mungkin itu yang harus konsisten, jangan ini. Kalau memang yang antum teliti itu istrinya Fir'aun, ya antum jangan membuat kesimpulan tentang Fir'aun. Paham ya? ya. Berarti kalau tadi bicara tentang sisi akidahnya, gimana ya? Oke. Kemudian yang kedua ya kaitannya judulnya itu aja ya. Saya kira monggo dipertajam monggo ya. Sama begini juga. Tapi memang tadi setuju ya, memang lebih terukur ya kalau nanti spesifik sisi apa ini, akidahnya atau kesabarannya atau dan sebagainya. Terus dari judul tadi ya, itu ada apa tadi? Judulnya apa tadi? Pesan moral kisah istri Fir'aun. Oke, berarti yang pokok dari penelitian itu apa yang menjadi kajian pokok ya dari skripsi antum itu? Istri Fir'aunnya atau tafsir Fidhilalnya? Kajian pokoknya. Ya, yang jadi kajian pokok. Ini kan ada primer sekundernya. Yang primer mana, yang sekunder mana? Kitab Yang tafsir, primernya kitab Katsir Ibnu Katsirnya atau istri Fir'aunnya? istri Fir'aun ya. Ya. Antum dari mana prodinya? Oh, dari tafsir. Ilmu tafsir. Ilmu Quran dan Tafsir. Kok siapa suruh belajar pokok tentang istri Fir'aun kan? Yang dipelajari itu kitab tafsir Ibnu Katsirnya itu. Hanya di sini kisah istri Fir'aun itu sebagai pemicunya saja. Tapi yang utama itu kan antum mengkaji tentang kitab tafsir Ibnu Katsir itu. Tolong karya Ibnu Katsirnya itu dihilangkan atau dirubah dalam kitab tafsir. Nggak usah diulang lagi Al-Quran, kitab tafsir Al-Quran. Ya. Paham maksud saya? Ini nggak usah. Ibnu Katsir itu Quran atau bukan? Soalnya nama kitab tafsirnya Al-Quran Al-Azim. Oh, itu ya? Ini Al-Quran Al-Azim. Ya sudah sampai sini. Iya. Pesan moral kisah istri Fir'aun dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim. Cukup. Atau yang umum kan misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu ada juga yang menyebut begitu. Ya. Disebut sebagai kitab. Oke. Apa yang istimewa dari kitab tafsir Al-Azim ini? Berarti kalau saya tanya
Apa yang istimewa dari kitab tafsir Al-Azim itu antum menjelaskan di bab apa? Di bab 2, Ustaz. Nah, oke. Gambaran umum kitab tafsir. Oke. Kita lihat ya bareng-bareng. Di bab berapa? Bab 2. 2 ya. Sebenarnya mempercepat. Di nomor berapa ya? 13. Nah, ini. Di bab 2 ya. Sebelum bab 2 tolong diperhatikan ya. Tebel tipisnya huruf ya. Pendahuluan ini. Terus urutannya coba. Yang harus rapi ya. Nah, ini sama dengan ini. Ini tipis saja. Oke ya, terus ini sama juga. Apa yang ingin antum sampaikan tentang tadi kitab tafsir Al-Azim? Iya, kitab tafsirnya. Berarti kan biodatanya, ya kan? Iya. Tafsir itu kan biodatanya. Kemudian yang kedua latar belakang penulisannya, metode, gitu ya. Nah, ini makanya ini Ya. jangan dibuat nomor tersendiri. Ini cukup di biografi, pendidikan, guru, ya. Karya Ibnu Katsir itu masuk di apa? Halo? Biografi. Di biografi. Biografi. Karena yang ingin antum lihat itu apanya? Tafsir Kitab tafsirnya. Al-Qur'annya. Salah satu yang dilihat itu adalah penulisnya. Ini sekilasnya saja, jangan panjang-panjang. Terus pertanyaan kembali tadi, apa yang menarik dari kitab tafsir Al-Azim tadi? Udah difahami, Ustaz? Udah difahami. Itu antum jelaskan di mana? Di dalam bab 2 itu antum jelaskan di mana? Nah, itu dijelaskan. Belum ada, Ustaz. Nah, ya, itu antum jelaskan. Pilihan atau di mana itu di bab apa mestinya? Di daftar di latar belakang itu juga bisa. Oke ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bab 3, 4. Ini tolong ini hitam. Tipis ya, tidak tebal. Inilah ya, antum jelaskan. Ini sebagai seorang pembaca itu susah. Ya. Apa sih yang membedakan bab 3, bab 4 ini? Bab 3 penafsirannya Imam Ibnu Katsir terhadap kisah istri Fir'aun. Terus yang keempat analisanya, Ustaz, untuk mendapatkan pesan moral kisah istri Fir'aun. Apa bedanya Imam Ibnu Katsir itu dengan tafsir Al-Qur'anul Azim? Halo? Sama, Ustaz. Ya sama kan? Berarti bab 3 sama 4 sama. Iya. Makanya bedanya analisa dengan penafsiran itu apa? Itu ya satu, tolong kita. Terus yang kedua itu dirinci gitu loh. Ini. Iya. Penafsiran makna, nah itu dalam hal apa? Saya kan banyak itu dari 25 sampai 37 itu. Antum tuh ngomong apa saja itu dijelaskan di situ. Ya. Sama ini juga ada rinciannya, tetapi tolong tadi belum masih bias ya antara bab 3 sama bab 4. Makanya bab 2 kalau ingin nanti di dalam rumusan masalah itu sebenarnya sudah terjawab konsistensi antara bab 3 dan 4 itu. Bab 2 itu biasanya mempertegas pertanyaan bab 1. Atau pertanyaan yang kedua itu adalah merupakan kontradiksi ya, artinya menjawab dari yang pertanyaan pertama, tapi terkait gitu loh. Coba antum baca pelan-pelan ya di bab 3, 4 apa sih bedanya? Terus apa poin penting yang harus antum yang harus antum bahas di situ? Apa bedanya antara katakanlah temuan dan analisa? Itu yang oke ya. Saja ya, terus terakhir itu selebihnya nanti di catatan-catatan saya. Ya, berarti buku yang utama yang harus ada itu apa ini di daftar pustaka ini? Kitab tafsir.
Apa namanya? Tafsir Ibnu Katsir. Al-Maraghi. Ya, Ibnu Al-Maraghi. Katsir. Nah, gesernya nomor berapa ini? Halaman berapa? Tafsir apa? Enggak, kitab tasnya di daftar pustaka itu di halaman berapa? Tafsir di daftar pusaka. Ini Ustaz, yang halaman 53 Ustaz. 53. Terus di mana? Ibnu Katsirnya mana ini? Itu yang Ada. Ad-Dimashqi Al-Imam. Hah? Ad-Dimashqi ya, atasnya yang antum centang. Ini Ustaz. ya. Ya. Satu ya. Satu Iya. saja. Dua Ustaz. Itu kan satunya sama Ustaz. Oke ya. Ada 2 kitab. Oke, sekarang yang menjelaskan tentang siapa? Aisyah ya, Aisyah. Asia Itu di buku apa yang spesifik? yang spesifik di bukunya. Kalau untuk Buku buku apa? Nggak ada yang khusus beliau ya. nggak ada. Misalnya Abdurrahman itu hanya bicara tentang pemimpin wanita surga. Terus apa lagi? Dari mana yang lain? Mungkin ini Ustaz, yang Abdurrahman Fuad itu Ustaz, 4 pemimpin wanita surga. Iya, kan nggak spesifik. Ini kan bisa banyak. Iya, 4 pemimpin judulnya wanita memang kan. spesifik. Salah satunya beliau gitu ya. Iya, Yang lain ada nggak? nggak ada Ustaz. Skripsinya siapa yang ada? Skripsi ada. Mana skripsinya? Yang bawah Ustaz Khadijah. Malasari ya. Pesan moral dalam berita kriminal di balik kasus. Apa ya hubungannya ini? Nah, inilah apa hubungannya? Malasari, pesan moral dalam berita kriminal. Hubungannya dengan skripsi antum apa? Nggak ada Ustaz. Nah, ngapain? Nggak ada di tayin cantongan di sini. Oke, yang lagi. Nilai pendidikan akhlak perempuan solihah. Quran saja dengan apa ini? Hubungannya dengan skripsi antum apa ini? Pesan moral Ustaz. Wanita Iya, solihah. yang mana pesan moralnya? Antum bagaimana sih untuk menentukan sebuah referensi itu ada hubungannya dengan penelitian antum itu dari mana? Nggak tahu. Hah? Gimana Ustaz hubungannya? Untuk membrowsing atau untuk mencari ya buku, jurnal, skripsi itu ada hubungannya dengan penelitian antum itu antum menggunakan kuncinya apa? Di rumusan masalah Ustaz. Yang berkaitan sama rumusan masalah. Kata kunci di keyword itu loh, keyword itu ketemu semua. Keywordnya apa judulnya antum? Wanita solihah. Harus ada kitab Ibnu Katsirnya, itu harus. Makanya kalau ambil skripsi itu kalau nggak ada Ibnu Katsirnya, paling tidak apa? Pesan moral siapa? Pesan moralnya siapa? Istri Fir'aun kan? Jangan semua pesan moral masuk. Apalagi bicara soal akidah, ini nggak ada hubungannya dengan akidah. Ya, pesan moral itu kaitannya dengan istrinya Fir'aun. Berarti ada kata kunci lagi istrinya Fir'aun. Di situ. Yang ketiga apa itu? Kata kunci yang lain dari judul antum itu. Halo. Itu cara kita melihatnya. Ya. Apalagi untuk skripsi itu ada relevansinya atau tidak. Itu dari situ. Oke, satu aja. Metodologi penelitian dari Sujarweni itu. Ini apa hubungannya? Antum ketika menempatkan bukunya Sujarweni itu dalam rangka apa? Dalam konteks metode penelitian. Tentang metode penelitian di bab 1, Ustaz. Iya apa? Di metode penelitian itu kan ada banyak penjelasan.
sisi jenis penelitiannya, atau dari jenis teknik pengumpulan datanya, ada teknik analisanya, itu antum belajar dari Wiratna Sujarweni itu dari mana, dari apa. Tolong ya gini-gini itu diperhatikan. Ya. Tidak sekedar masang-masang. Itu aja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti saya sampaikan di catatan-catatan. Gitu ya. Ustaz. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, mabruk ya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Mas Wahidia.